Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Untuk melakukan pemadaman, selain menerjunkan tim Satgas Darat, tim Satgas Udara memadamkan api dengan helikopter waterbombing bantuan BNPB pada Minggu sore. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Kencangnya tiupan angin ditambah semak belukar kering akibat kemarau membuat api dengan mudah menjalar hingga membakar lahan seluas 3 hektar. Untuk memadamkannya, tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Kalimantan Tengah menerjunkan tim darat dan juga tim udara pada Minggu sore. Seperti kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Simpang 3 antara Jalan Mahir Mahar dan Jalan Cilikriwut kilometer 10 Kota Palangkaraya. Helikopter waterbombing yang membawa 4.000 liter lebih air harus terbang berulang kali untuk melakukan pemadaman api dengan bom air melalui udara. Di lokasi lain, kebakaran besar di lahan jenis gambut juga terjadi hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut Palangkaraya, yaitu di Jalan Keranggan Kota. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti teman-teman sudah lihat video sebelumnya tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Menurut kalian itu gimana? Gimana ya penyebab dari kebakaran hutan itu? Lalu akibat dari kebakaran itu apa saja? Dan juga apakah kebakaran hutan dapat dicegah? Nah, sebelumnya saya bersama rekan-rekan saya akan menyampaikan sebuah materi tentang mitigasi bencana kebakaran hutan. Lalu saya mempresentasikan materi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mitigasi? Nah, mitigasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus kerugian dan bahkan korban yang mungkin terjadi akibat dari bencana, yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana. Lalu, apa sih bencana itu? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan bahkan dampak psikologis. Nah, menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, untuk pengertian dari kebakaran hutan adalah situasi di mana ada banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan bahkan rumput yang mengubah bentuk yang disebabkan oleh pembakaran yang lebih besar. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap termakan oleh api. Saya Dina Alika Nasjua. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab kebakaran hutan di Indonesia. Penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu faktor alam dan yang kedua itu faktor manusia. Penyebab kebakaran hutan karena faktor alam atau secara alami dapat dipicu oleh yang pertama petir, yang kedua lelehan lahar gunung api, yang ketiga gesekan antara pepohonan yang akan menimbulkan percikan api. Kebakaran hutan yang diakibatkan oleh petir dan percikan antara pepohonan itu jarang terjadi di Indonesia, apalagi pada hutan hujan tropis. Baru dapat terjadi apabila di kondisi hutan sangat memungkinkan atau pada saat kekeringan yang panjang. Terus yang kedua itu faktor karena manusia, dapat terjadi karena puntung rokok yang dibuang di area hutan. Yang kedua itu api unggun di hutan yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan. Yang ketiga atau yang terakhir itu karena pembakaran sampah. Kebakaran jenis ini kerap terjadi di hutan-hutan pada gunung-gunung yang kerap dikunjungi oleh pecinta alam atau pada para pendaki gunung. Di
Pulau Jawa, seperti kebakaran hutan di Gunung Sindoro dan Gunung Muria pada akhir September tahun lalu. Halo, perkenalkan nama saya Radika Priyana Putri. Saya akan menjelaskan akibat atau dampak dari kebakaran hutan. Akibat atau dampak dari kebakaran hutan yang pertama, menyebarnya emisi gas karbon dioksida ke atmosfer. Yang kedua, terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap, atau rusaknya habitat. Yang ketiga, banjir selama beberapa minggu di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Yang keempat, kekeringan yang ditimbulkan dapat menyebabkan terhambatnya pengangkutan lewat sungai dan terjadinya kelaparan di bagian daerah terpencil. Yang kelima, kekeringan akan mengurangi volume air dalam waduk dan terhentinya pembangkitan listrik PLTA pada saat musim kemarau. Yang keenam, musnahnya bahan baku industri perkayuan, mebel, atau furnitur. Yang ketujuh, gangguan pada beberapa aspek seperti aspek pendidikan. Yang kedelapan, banyaknya penderita ISPA. Yang Saya akan menyampaikan beberapa cara dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Yang pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Yang kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Yang ketiga, tidak membuang putung rokok secara sembarangan di hutan. Yang keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Api unggun harus dipadamkan terlebih dahulu jika ingin meninggalkan hutan. Yang kelima, melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan. Yang keenam, melakukan pemotretan citra secara berkala, terutama di wilayah dengan titik api yang tinggi. Yang ketujuh, menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap untuk digunakan. Yang kedelapan, apabila terjadi kebakaran hutan berskala kecil, maka lakukan penyemprotan secara langsung ke daerah yang terbakar. Yang kesembilan, jika kebakaran terjadi dalam skala besar, maka lakukan penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter, juga membuat hujan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alhamdulillah, saya menjelaskan tentang upaya pengendalian dan juga daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran hutan. Menurut Peraturan Pengendalian Kehutanan Nomor P12 tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan antara lain, yang pertama itu memberdayakan sejumlah posko yang bertugas sebagai pengendalian kehutanan dari semua tingkatan. Yang kedua itu memindahkan sumber daya baik itu manusia, perlengkapan, dan dana pada semua tingkatan mulai dari jajaran Kementerian Kehutanan hingga investasi lain bahkan pegawai swasta. Yang ketiga itu memantapkan koordinasi antara sesama instansi yang lain melalui dengan Pusdakal Hutnas dan juga di level daerah dengan Pusdakar Hutda tingkat 1 dan Satla Kebakaran Hutan dan juga lahan. Yang empat itu bekerja sama dengan pihak luar seperti negara lainnya dalam hal menanggulangi kebakaran hutan. Ada juga daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran hutan. Yang pertama itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Bengkulu.